Halo bro, balik lagi sama saya di sini. Sesuai judulnya, saya kali ini pengen nge-repaint atau ngecat helm saya ini yang kemarin baru aja saya unboxing. Mungkin nanti bakal saya review setelah saya cat ini. Eh, di video kali ini nanti saya pengen ngecat kayak video saya sebelumnya, yaitu yang motif Soluna atau yang terakhir dipakai sama Valentino Rossi, tapi bukan yang warna merah putih sama biru itu, tapi yang warna hitam sama kuning stabilo atau hijau stabilonya punya dia yang biasa dipakai. Di sini seperti bisa dilihat peralatan sederhana yang saya pakai di sini. Yang pertama ini saya pakai cat semprot, pakai punya Samurai Pen yang 1K yang warna clear ya. Terus kemudian ini warna putihnya itu saya pakai punya Samurai Pen juga. Terus yang warna kuning stabilonya ini saya pakai merek Titon. Kalau bisa lihat merek Titon karena pas kemarin saya bikin video yang saya ngecat helm MTX itu masih sisa bro, jadi ya saya pakai ini aja daripada beli lagi kan sayang. Terus kemudian ada ini lakban kertas ini saya pakai buat yang pertama nutupin ini, kayak bisa dilihat, nutupin yang nggak pengen dicat di atas, di logo sama di bawahnya. Terus nanti buat bikin motifnya juga, nanti saya juga bakal tunjukin gimana caranya bikin motifnya. Kemudian kedua ada ini sih buat bersihin ini ya, buat bersihin shellnya, batoknya, bersihin pakai air biasa juga bisa ya. Ini juga air biasa dalamnya. Terus ada ini cutter ya buat motong-motong, apalagi buat ini motong lakban kertasnya supaya jadi kecil-kecil bro, supaya gampang nanti bikin polanya. Terus kemudian ada ini penggaris ini saya pakai buat ya tadi motong-motong si masking tape ini atau lakban kertas supaya gampang buat nanti bikin pola. Jadi gini bro caranya, kita tinggal potong-potong setiap setengah senti atau yang teman-teman butuhin aja, tebal tipis ya, gimana. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga. Kayak gini bro, jadi tipis-tipis buat bikin itu ya, bikin motifnya lebih gampang kalau misalnya tipis-tipis kayak gini daripada tebel-tebel. Coba kita langsung aja bikin motifnya. Kalau bro, nah sekarang bisa dilihat bagian yang bulannya ini udah jadi bro, udah jadi. Saya sendiri sih nggak apa ya, nggak sama persis sama yang di grafik ya Valentino Rossi ya, karena Valentino Rossi itu bawahnya itu kesini kepotong, maksudnya kepotong sama bagian bawahnya terus dia nyambung ke depan, agak maju lagi ke depan. Kalau saya sih nggak, di bawah ini lebih mundur sedikit. Oh ya, sedikit tips dari saya. Kalau misalkan ini kan di sini kan ada kayak apa ya, lubang udara. Lubang udara ini antara gapnya ini harus benar-benar diperhatiin bro. Kalau misalnya enggak nanti catnya itu bisa masuk sana.
bisa masuk ke area yang nggak pengen kita cat. Ya kan ini kan ada lubang angin ya, lubang masuk angin. Ini ada gap yang lumayan gede. Di sini kita harus benar-benar pastiin supaya rapet banget. Jangan sampai nanti si catnya ini keluar ke sana, ke bagian yang gak pengen kita cat. Terus kita lanjutin yang bagian sampingnya. Ini bagian yang matahari ini yang paling susah bro. Soalnya kemarin terakhir saya bikin aja itu susah banget. Saran dari saya sih kalau misalkan teman-teman ini harus sebisa mungkin harus sama gapnya. Gap dari ini kan lingkaran. Ini kan nanti yang kita cat, ini kita nggak cat. Pasti ini lingkaran ini ukurannya sama. Dari bagian luarnya. Hitungnya itu dari bagian luar, bukan dari bagian dalam. Pastiin semua yang sama. Terus nanti kita ini tutup lagi pakai lakban kertas, terus bikin pola yang bintangnya itu yang susah. Mari kita lanjutin ini bro. Nah bro, jadi setelah beberapa menit kita bikin ini, akhirnya udah selesai juga yang motif bintangnya. Di sini motif bintang ini saya nggak sama persis sama yang di helmnya Rossi itu. Soalnya di helmnya Rossi itu ada sekitar 8 atau 9 bintang gini ya, segitiganya. Sini saya cuma ada 7 kalau nggak salah, tuh 4, 6, 7, cuma ada 7. Itu tergantung teman-teman pengen mirip banget sama helm aslinya atau pengen ngikutin ukuran dari helm ini sendiri. Saya sih ikutin dari ukuran helm saya sendiri nih. Jadi ini segitiga cuma ada 7, bukan 8 kayak di aslinya. Tadi setelah saya pasang ini semua, setelah saya lakbarin semua ini, tinggal kita cat aja bro. Sedikit tips dari saya, kalau misalnya kita udah selesai nutupin semua ini pakai lakban, jangan lupa dibersihin lagi. Kan kita pas nempel-nempelan lakban ini kan pasti di tangan kita kan ada minyak, itu nempel pasti nanti di sini di permukaan catnya. Itu nanti kita bersihin aja pakai yang tadi air sama tisu itu. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian cat. Nah, sekarang kita langsung aja ngecatnya bro. Yang pertama itu pakai warna dasar dulu. Warna dasarnya itu putih. Ini putih. Pakai samurai pen. Nah, putih jarak dari helm kita ke ujung nozzle ini sekitar 20-30 cm bro. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga. Yang penting rata dulu aja. Bismillah. Nah, setelah bagian sini selesai, kita lanjutin bagian yang di sebelahnya. Nah, kita putar. Jangan sampai nempel. Nah, bagian sebelahnya yang bagian bulannya.
Untuk lapisan pertama ini saya lihat jangan tebal-tebal, yang penting semuanya ini bagian yang kita cat itu udah ketutup cat aja, jangan terlalu tebal juga. Kalau misalnya nanti tebal, nanti lapisan dasar ini lama keringnya, terus nanti kalau misalnya kita timpa lagi nanti catnya itu nggak kering sempurna, jadi jelek hasilnya. Jangan lupa dijemur di bawah terik matahari, tunggu sampai selesai. Halo bro, balik lagi sama saya di sini. Di sini kemarin kita udah ngecat ya, tapi saya nggak sempat ngevideoinnya soalnya waktu kemarin nggak mood buat ngevideoinnya. Terus kemudian langkah-langkahnya juga mirip banget sama video-video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat aja di video yang waktu saya ngecat helm MTX itu yang warna Desmos edisi atau warna merah, putih sama hitam. Di situ mirip banget tahap-tahapnya. Yang kemarin itu saya jelasin aja sedikit ya. Kemarin itu saya ngecatnya itu pertama warna putih dulu buat dasar ini, terus kemudian kedua warna kuning stabilo ini, terus yang ketiga baru semua lakbannya saya lepas semua kecuali yang lakban di depan ini di visor enggak. Terus saya baru clear pakai yang ini K1KT. Dan waktu saya nge-clear ini saya baru tahu bro, kalau misalnya clear warna ini yang kodenya K1KT ini ngebuat si warna helm ini berubah. Kan aslinya kan warna helm ini kan hitam glossy. Setelah di clear itu jadi warnanya tuh mirip sama abu-abu glossy gitu bro. Jadi menurut saya sih bagus juga sih kalau misalnya buat corak helm ini, soalnya Rossi sendiri kan warna aslinya itu hitam doff, warna asli helmnya itu hitam doff, terus di grafik pakai ini kuning stabilo. Terus kemudian saya sih seneng ya, walaupun ini nggak 100% berhasil. Kalau teman-teman lihat ini di bundaran sini aja lihat nggak konsisten warnanya, ada yang tebel di sini, tebel di sini, bagian sini tipis, jadi nggak rata ngecatnya. Terus kemudian nggak terlalu rapi juga bro, soalnya kayak di sini kalau teman lihat di sini nih agak overspray, jadi catnya itu masuk ke arah dalam sana, soalnya saya ini nutupnya nggak terlalu benar bro. Terus ada lagi di beberapa bagian di sini juga kalau saya teman-teman lihat sini overspray juga, soalnya sama nggak terlalu netap sempurna. Terus kan tekanan dari cat semprotnya itu gasnya kan bisa buat ini ke sana. Terus di sini juga. Terus di sebaliknya, kalau misalnya di sebaliknya sih saya nggak terlalu komplain banyak ya. Cuma di beberapa bagian doang, cuma di sini ada satu yang sama overspray juga yang masuk catnya ke dalam sini. Kalau misalnya di bagian bulannya ini sih menurut saya bagus, menurut saya, gak tahu teman-teman, tapi ini sama kayak yang sebelah ini nggak terlalu rata catnya. Bisa dilihat di sini, kalau di bagian luar ini catnya ini tebal, maksudnya warnanya ini keluar warna kuningnya. Tapi kalau misalnya di dalam ini karena catnya tipis atau nggak terlalu tebal, ini catnya ini jadi kelihatan agak semi hijau gitu bro, gara-gara di dalamnya ini nggak terlalu kita cat tebal gitu. Saran saya kalau misalnya teman-teman pengen ngecat warna kuning stabilo atau hijau stabilo itu harus yang tebal bro. Nggak apa-apa lah, satu kaleng dihabisin buat ngecat cuma 2 motif ini juga asal hasilnya tebal kayak gini. Terus kenapa saya milih cat semprot ini Samurai Pen? Soalnya saya belajar dari pengalaman saya kemarin pas saya ngecat helm MTX 250 ya, helm MTX maksudnya. Karena saya belajar dari ngecat helm MTX itu, saya kan pakai dasarnya warna merah itu ini Samurai Pen. Terus warna yang lainnya itu kalau nggak salah bukan Samurai Pen. Itu hasilnya bagus, memuaskan. Ya kayak kemarin waktu saya ngecat helm MTX juga, tapi yang Solar Luna ini, tipe Solar Luna ini
motifnya itu bukan bukan pakai cat samurai pen. Itu menurut saya hasilnya jelek bro. Jadi menurut saya masih mending teman-teman semua nge-spend duit lebih banyak buat beli cat semprot yang bagusan kayak samurai pen ini, tapi dapat hasil yang memuaskan. Menurut saya cukup memuaskan. Oke, mungkin segini dulu aja deh video saya kali ini. Di video saya kali ini nggak disponsorin oleh helm RSP atau samurai pen, tapi kalau misalnya dari dua pabrikan itu pengen nge-sponsorin atau ngasih barang buat saya review atau ngasih barang buat saya cat-cat gitu, mungkin bisa langsung klik aja, cari aja di deskripsi di bawah, nanti saya tulis kontak saya, atau mungkin bisa cek IG saya aja di Dimas Arif Antonio _ Mungkin segitu dulu aja video saya kali ini. Sorry kalau misalnya ini mungkin bukan video tutorial bro, karena nggak semua dari video pembuatannya saya videoin. Mungkin segitu dulu aja video kali ini. Dadah.